Sejarah negara Malaysia bersama saya Susi dari channel Cerita Mi Ana. Malaysia dibagi dua wilayah. Kesatu di Semenanjung Malaya dan satu lagi di Pulau Borneo atau Kalimantan atau disebut juga Malaysia Timur. Total wilayah Malaysia sekitar 330.803 km persegi. Malaysia di Semenanjung Malaya berbatasan dengan Thailand, Singapura, dan Indonesia. Malaysia di Pulau Borneo berbatasan dengan Indonesia dan Brunei Darussalam. Malaysia di Pulau Borneo berbatasan dengan 3 provinsi di Indonesia, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Utara. Batas antara Malaysia di Pulau Borneo memiliki panjang lebih dari 2.000 km. Malaysia terbagi atas 13 negara bagian atau disebut juga 13 negeri. Terdapat 11 negeri di bagian Semenanjung Malaya berdiri atas Perlis, Kedah, Penang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Malaka, dan Johor. Ibu kota Malaysia Kuala Lumpur dan Putrajaya berlokasi di Selangor. Menara kembar di Petronas berlokasi di Kuala Lumpur. Di Malaysia Timur terdapat Sarawak dan Sabah. Kenapa bisa menjadi dua kawasan dan kenapa berada di seberang lautan? Keberadaan Malaysia yang terbagi dua sejarahnya berawal dari Semenanjung Malaya merupakan bagian dari Kerajaan Sriwijaya. Dari periode abad ke-7 sampai abad ke-13 lalu menjadi bagian dari Kerajaan Majapahit dalam periode abad ke-13 sampai abad ke-14. Pada awal abad ke-15, para Meswara mendirikan Kesultanan Melaka. Melaka kemudian menjadi pusat perdagangan yang sangat penting dan menciptakan ekonomi yang maju dan sangat kuat. Pada tahun 1511, bangsa Portugis datang dan menguasai Malaka. Belanda datang dan menguasai Malaka sejak kedatangannya pada tahun 1641. Pada tahun 1786, Kerajaan Britania atau Inggris datang ke Semenanjung Malaka, merebut Malaka dari Belanda melalui Anglo-Dutch Treaty pada tahun 1824. Pada tahun 1826, Britania menguasai Penang, Malaka, dan Singapura. Wilayah tersebut menjadi bagian dari Strait Settlements. Wilayah Sarawak diberikan oleh Sultan Brunei pada James Brooke pada tahun 1942. James Brooke, seorang prajurit Britania yang mendirikan The Raj of Sarawak pada tahun 1841. Wilayah Sabah diberikan oleh Sultan Brunei dan Sultan Sulu pada kekuasaan Britania. Sekitar pada tahun 1877 dan 1878, wilayah Sabah menjadi bagian protektorat Britania yang disebut North Borneo. Sekitar tahun 1895 sampai 1896, Pahang, Selangor, Perak, dan Negeri Sembilan bersatu menjadi satu kesatuan yang disebut Federated Malay States atau negeri-negeri Melayu bersekutu. Sedangkan Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, dan Johor menjadi Unfederated Malay States atau negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Selama Perang Dunia Kedua, Malaya, North Borneo, Sarawak, dan Singapura dikuasai oleh Jepang selama 3 tahun. Pada masa inilah
rasa nasionalisme meningkat setelah Jepang kalah sekutu menguasai Malaya. Inggris memiliki rencana untuk menyatukan pemerintahan di bawah satu crown koloni yang disebut Malayan Union yang didirikan pada tahun 1946 yang terdiri atas seluruh wilayah kekuasaan Inggris di semenanjung Malaya kecuali Singapura. Malayan Union dengan cepat dibubarkan lalu digantikan oleh Federasi Malaya pada tanggal 1 Februari 1948. Federasi Malaya memperoleh kemerdekaan pada tanggal 31 Agustus 1957. Terdapat sebuah rencana untuk menyatukan Malaya dengan Crown koloni Inggris yang baik, yaitu North Borneo, Sarawak, dan Singapura. Dari sinilah alasan yang melatar belakangi mengapa Malaysia terbagi menjadi dua wilayah. Bukan karena alasan geografis, satu pulau kemudian menjadi dua pulau. Alasannya karena unifikasi atau dipersatukan dengan wilayah lainnya. Pada tanggal 16 September 1963, Federasi Malaya dibentuk atau direkonstitusi menjadi Malaysia, sebuah negara yang kita kenal sampai saat ini. Seharusnya rekonstitusi tersebut dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 1963 agar bertepatan dengan hari kemerdekaan. Tetapi oleh karena beberapa faktor seperti waktu untuk survei dukungan terhadap federasi di Sarawak dan Sabah oleh PBB menjadikan tanggal rekonstitusi diundur menjadi tanggal 16 September. Singapura awalnya menjadi bagian dari Malaysia tetapi kemudian terpisah sejak tanggal 9 Agustus 1965. Kemudian Singapura menjadi negara independen sesuai dengan keputusan Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu, Tunku Abdul Rahman, yang mengeluarkan Singapura dari federasi. Keberadaan dua wilayah Malaysia yang berada di dua kawasan berbeda menimbulkan pertanyaan perbedaan kondisi atau keadaan yang berada di antara semenanjung Malaysia dengan Malaysia yang di Borneo atau Malaysia Timur. Menurut beberapa sumber, adanya perbedaan antara Malaysia di semenanjung Malaya dengan Malaysia Timur, contohnya dengan urusan imigrasi. Warga Malaysia asal dari kawasan semenanjung harus menggunakan paspor ketika berkunjung ke Sarawak dan Sabah. Sebaliknya, warga Sarawak dan Sabah tidak memerlukan paspor ketika berkunjung ke negara bagian lainnya di kawasan semenanjung. Aturan ini sekarang sudah berubah menurut kabar. Kebenarannya terbaru bagaimana? Mohon diberikan kabar di kolom komentar bagi yang mengetahuinya. Terima kasih. Perbedaan seputaran hari libur dan cuti karena terdapat suku Dayak yang tinggal di Malaysia Timur. Jadi, Hari Gawai Dayak menjadi hari libur di Malaysia Timur. Gawai Dayak merupakan pesta tahunan yang biasanya diadakan pada awal bulan Juni setiap tahunnya. Pesta Gawai Dayak ini tidak dirayakan di semenanjung Malaysia. Hari cuti libur di semenanjung Malaysia seperti Hari Deepavali atau Diwali biasanya dirayakan di bulan Oktober atau November dan tidak dirayakan di Sarawak. Ada juga beberapa hari libur yang dirayakan bersama di semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur seperti Hari Kemerdekaan Malaysia, Hari Raya Idul Fitri, dan beberapa hari libur nasional lainnya. Ada beberapa hari libur yang hanya dirayakan oleh masing-masing negara bagian, seperti misalnya tanggal 15 April sebagai Hari Peristiharan. Melaka, bandaraya bersejarah, hanya menjadi hari libur di Malaka, ibu kota Malaysia Kuala Lumpur, dan Putrajaya, ibu kota administratif, berada di semenanjung Malaysia, tepatnya di negara bagian Selangor. Kota besar di semenanjung Malaysia Kuala Lumpur, Kajang, Johor Bahru, Shah Alam, Georgetown, Subang Jaya, dan beberapa kota lainnya.
Kota besar di Malaysia Timur, Kuching, Kinabalu. Kuliner di Malaysia, nasi seperti Indonesia menjadi makanan pokok bagi sebagian besar warga di Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur. Seperti nasi lemak, hampir mirip kalau di Indonesia dengan nasi uduk. Nasi lemak terdiri dari nasi, sambal ikan bilis, telur rebus, dan beberapa iris timur dan kacang tanah. Nasi lemak ada beberapa varian. Varian Alor Setor biasanya dikenal sebagai nasi lemak kuning. Penyajiannya mirip nasi kandar. Ada varian Terengganu, lauk pelengkapnya diganti dengan ikan aye. Di Indonesia ikan tongkol. Jika ada kekurangan, tolong ya dikoreksi dan diralat di kolom komentar. Sekian dulu cerita tentang negara Malaysia. Sampai jumpa lagi di cerita yang lainnya. Jangan lupa subscribe dan like dan komen-komen mengenai cerita apa lagi selanjutnya yang ingin saya ceritakan. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.